Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Rahayu, NPM 2108260119. Baik, saya akan mempresentasikan man-made saya di blog endokrin tentang Graves' disease. Untuk definisinya sendiri, Graves' disease yaitu gangguan autoimun yang menyebabkan hipertiroidisme, yaitu produksi hormon tiroid berlebih oleh kelenjar tiroid. Kemudian untuk etiologinya sendiri, ada karena gangguan autoimun, yang dimana sistem imun menghasilkan antibodi yang dapat meningkatkan reseptor TSH pada sel tiroid, kemudian dapat menstimulasikan produksi hormon T3 dan T4 secara berlebih, lalu dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid. Lalu ada karena multifaktorial, yaitu genetik dan lingkungan. Untuk faktor resikonya sendiri, yang pertama ada karena genetik, yang dimana si pasien mempunyai riwayat keluarga dengan penyakit autoimun. Kemudian ada jenis kelamin paling sering pada wanita. Kemudian usia paling rentan 20-40 tahun. Kemudian ada karena faktor lingkungan, yang dimana dia tuh stres berat sama infeksi. Kemudian ada karena merokok, yang dimana sangat berhubungan dengan Graves' ophthalmopathy. Kemudian ada karena penyakit autoimun yang lain, contohnya ada DM tipe 1, lupus, sama rheumatoid arthritis. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, biasanya sering disebut dengan nose patch, yang dimana kalau yang N, dia itu tidak ada tanda-tanda dan tidak ada gejala. Kemudian kalau yang O, dia hanya ada tanda, yaitu retraksi kelopak mata, kemudian mata menetap, sama lid lag. Kemudian kalau yang S, dia itu keterlibatan jaringan lunak. Kalau yang P, dia itu proptosis. Kalau yang E, dia itu keterlibatan otot extraocular. Kemudian kalau dia yang C, dia itu keterlibatan kornea. Kalau yang S itu atau sight loss, itu dia kehilangan penglihatan atau neuropati optik. Kemudian untuk cara mendiagnosisnya sendiri bisa dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nanti dijumpai ada gejala hipertiroid, yaitu penurunan berat badan, jantung berdebar, mudah lelah, tremor, intoleransi panas, sering berkeringat, sama diare. Kemudian ada gejala khas pada Graves, yaitu oftalmopati, pembesaran kelenjar tiroid, pretibial miedema. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri, nanti dijumpai TSH-nya itu menurun, T3 sama T4-nya itu dia meningkat, kemudian TSI atau thyroid stimulating immunoglobulin itu positif, kemudian TRAB atau TSH reseptor antibodinya itu akan meningkat, kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan USG tiroid, yang dimana nanti dia menunjukkan peningkatan vaskularisasi, kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan radioaktif iodin uptake scan, yang dimana nanti hasilnya itu uptake scan-nya itu meningkat difus. Kemudian untuk tata laksananya sendiri bisa kita berikan bisa kita lakukan medikamentosanya itu yaitu golongan antitiroid, yaitu metimazol itu pilihan utama dan efek sampingnya ini paling sedikit. Kemudian bisa kita berikan PTU, yang dimana dia pilihan untuk trimester pertama atau pada pasien thyroid storm. Kemudian bisa kita berikan golongan beta blocker, yaitu propranolol untuk gejala adrenergiknya. Itu contohnya ada berdebar atau tremor. Kemudian bisa kita berikan radioaktif iodin, itu untuk menghancurkan jaringan tiroid secara selektif, tidak disarankan pada wanita hamil atau menyusui. Kemudian risiko hipertiroid pasca terapi, lakukan pembedahan atau tiroidektomi subtotal atau secara total. Indikasinya ada karena gagal terapi, alergi obat, goiter besar, sama keganasan. Nah, untuk prognosisnya sendiri, umumnya Graves' disease ini dia baik jika ditangani dengan adekuat atau dengan baik. Kemudian Graves' disease ini akan kambuh atau menjadi kronis. Kemudian prognosis lebih buruknya ini bila perokok, kemudian TRAB-nya itu tinggi, kemudian orbitopatinya ini berat. Kemudian komplikasi dari dapat terjadi bila tidak diobati, yaitu krisis
tirotoksik, kemudian fibrilasi atrium, kerusakan mata permanen atau osteoporosis. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.